Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali ingin mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 21, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oleh saya, Serahli SPD. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 3 strategi, yaitu yang pertama proses, yang kedua konten, yang ketiga produk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini menurut Tomlinson. Adapun kebutuhan murid dilihat dari aspek yang pertama itu aspek kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Adapun 5 common sense atau keyakinan universal untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, penilaian berkelanjutan dan lingkungan belajar yang menunjang untuk belajar. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu mengamati perilaku murid, kemudian mereview dan merefleksikan terhadap praktik pembelajaran, membaca rapor murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, mengidentifikasi pengetahuan awal. 6 contoh perspektif kontinum untuk kesiapan belajar murid. Yang pertama yaitu bersifat mendasar ke transformatif, dari konkret ke abstrak. Yang ketiga dari sederhana ke kompleks. Yang keempat dari terstruktur ke terbuka. Yang kelima dari tergantung menjadi mandiri. Yang keenam dari lambat menjadi cepat. Profil belajar murid. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, dan itu bisa dilihat dari lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun perbedaan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi pembelajaran. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran. Diferensiasi produk berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan. Adapun keterkaitan antar modul. Modul 21 ini erat kaitannya dengan modul sebelumnya karena dalam modul ini sudah membahas implementasi dari modul sebelumnya, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak budaya positif, dan sekarang pembelajaran berdiferensiasi menjadi suatu aksi yang diaplikasikan pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan pembelajaran pada modul sebelumnya. Di antaranya pemahaman filosofi kependidikan Ki Hajar Dewantara, melaksanakan nilai-nilai positif, pelaksanaan sesuai dengan visi, dan membangun budaya positif di sekolah. Adapun perasaan yang saya rasakan terkait pengalaman belajar, pertama itu termotivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, tergerak melaksanakan strategi diferensiasi, ingin menggali potensi murid dan mengetahui gaya belajarnya serta minatnya, ingin sering melakukan diagnostik untuk memahami murid dengan baik, tergerak selalu ingin menciptakan situasi kelas yang menyenangkan,
tergerak memberikan materi yang sesuai kebutuhan murid dan mempertimbangkan kemampuan murid. Kemudian hal yang sudah baik saat mempelajari modul, itu materi yang disajikan dalam modul sangat bermanfaat dan sesuai kebutuhan. Kemudian menggunakan LMS sehingga memudahkan guru dalam menjawab dan belajar. Hal yang perlu diperbaiki yaitu masih adanya perbedaan cara pandang dan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap orang bisa saja menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan pemahamannya. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri. Guru penggerak berperan penting dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar mencapai tujuan yang diharapkan serta sesuai kebutuhan murid, karena itulah dasar utama melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri yaitu memberikan pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan kompleks. Saya menjadi lebih bijak dalam memberikan pembelajaran di kelas karena lebih mempertimbangkan kebutuhan belajar murid serta gaya belajar mereka. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan, kita harus berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai kebutuhan murid, sehingga murid tentunya tertarik pada pembelajaran karena memang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dalam penerapannya, guru harus mempertimbangkan 3 strategi diferensiasi, yaitu proses, konten, dan produk. Memilih strategi yang tepat untuk kebutuhan murid adalah hal penting dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.